IVA dengan NIM 2310151 dari kelas Informatika D. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang dasar Python yang ketiga. Nah, di sini itu kita belajar tentang percabangan if, elif, dan else, terus while loops, terus ada for loops, terus ada function, dan lambda. Nah, yang pertama ini tuh ada percabangan if, elif, dan else. Jadi di struktur percabangan ini itu menjelaskan struktur dasar percabangan di Python yang dimana program ini dapat memilih salah satu dari beberapa jalur berdasarkan kondisi yang diberikan. Contohnya nih, struktur if. Ada sintaks lulus sama dengan input, apakah kamu lulus? Ya atau tidak. Nah, if lulus sama dengan tidak, terus kita print, kamu harus ikut ujian, print, ini tes 2. Program ini meminta input dari pengguna untuk menanyakan status kelulusan. Yang ini, jika pengguna menjawab tidak, berarti program mencetak pesan bahwa pengguna harus mengikuti ujian. Nah, terus yang ini, pesan ini tes 2 akan selalu dicetak terlepas dari apapun jawabannya. Jadi di sini outputnya itu apakah kamu lulus, ya atau tidak, sama dengan tidak. Jadi kamu itu harus ikut ujian, ini tes 2-nya. Selanjutnya ada memeriksa nilai. Jadi ini ada sintaks nilai sama dengan input nilai. Ini itu berfungsi untuk program meminta input nilai dari pengguna dan mengonversinya menjadi integer. Selanjutnya kode perintah if nilai lebih ini kurang dari 70 ini itu digunakan jika nilai kurang dari 70, program mencetak bahwa nilai tersebut berada di bawah kriteria ketuntasan minimal atau di bawah KKM. Nah, jadi outputnya ini tuh input nilainya itu 65. Nilai di bawah KKM-nya itu juga 65. Selanjutnya, kriteria lamaran kerja. Ini ada perintah print cek kriteria lamaran kerja. Program ini menampilkan pesan untuk memeriksa kriteria lamaran kerja. Terus perintah umur sama dengan input umur. Ini itu dan tinggi input tinggi badannya itu. Pengguna ini diminta untuk memasukkan umur dan tinggi badannya. Nah, untuk perintah yang if umur kurang dari 30 dan tinggi lebih dari 165, terus print umur persendi dan tinggi badan persendi ini memenuhi kriteria umur tinggi. Jadi jika umur kurang dari 30 dan tinggi lebih dari 165, program mencetak bahwa pengguna memenuhi kriterianya. Ini memenuhi kriteria. Nah, selanjutnya memeriksa password. Di sini ada perintah print check password. Terus ada password sama dengan input password, yang dimana program meminta pengguna untuk memasukkan passwordnya. Selanjutnya perintah if len password kurang dari sama dengan 8. Print password minimal 8 karakter. Jadi angka 8 di sini itu untuk maksimal dan minimal karakter password yang kita gunakan. Jika panjang password kurang dari atau sama dengan 8 karakter, program akan memberikan peringatannya. Terus perintah if password sama dengan admin, print password tidak boleh terlalu mudah. Nah, jika password adalah admin, program memberitahu pengguna bahwa password tersebut terlalu mudah. Jadi outputnya ini tuh cek password, passwordnya admin, password minimal 8 karakter, password tidak boleh terlalu mudah. Selanjutnya, struktur if dan else. Ada perintah umur sama dengan input berapa umur kamu. If umur lebih besar dari 18 tahun. Terus ada perintah print kamu boleh membuat SIM. Nah, perintah yang ini itu meminta input umur dari pengguna. Terus, yang print kamu boleh membuat SIM ini itu, if umur lebih besar dari 18 ini, terus kamu bisa membuat SIM itu, jika umur 18 tahun atau lebih, program mencetak bahwa pengguna boleh membuat SIM. Terus, perintah else, print kamu belum boleh membuat SIM. Jika tidak, program mencetak bahwa pengguna belum boleh buat SIM. Nah, di sini kan ada outputnya, berapa umur kamu, 17 nih misalnya. Terus, berarti kamu belum boleh membuat SIM. Selanjutnya ada print cek kriteria lamaran kerja. Nah, perintah ini itu digunakan untuk program memeriksa kriteria lamaran kerja berdasarkan umur dan tinggi badannya. Terus, ini perintah if umur kurang dari 30 dan tinggi lebih dari 165, print umur persendi. Perintah ini itu, jika kriteria terpenuhi, maka program mencetak bahwa pengguna memenuhi kriteria. Jika tidak, program mencetak bahwa pengguna tidak memenuhi kriterianya. Selanjutnya cek kualitas suhu. Di sini ada perintah suhu sama dengan input suhu sekarang. If suhu kurang dari 25, print suhu dingin. Nah, program di sini meminta input suhu dari pengguna.
Yang kita gunakan di sini itu ada if, elif, dan else. Yang dimana program ini mengklasifikasikan suhu menjadi dingin, hangat, atau panas berdasarkan nilai yang dimasukkan. Contohnya di sini tadi kan kita kurang dari 25. Nah, di outputnya ini cek kualitas suhunya itu, suhu sekarangnya itu 31, berarti suhunya itu panas karena lebih dari 30. Terus selanjutnya yang tanpa menggunakan elif ini. Di sini kita masih cek kualitas suhu. Cek kualitas suhunya ini, program ini itu memeriksa suhu dan mencetak hasilnya tanpa menggunakan elif. Berarti jika suhu kurang dari 25, suhu dingin dicetak, dan jika kurang dari 30, suhunya hangat. Juga jika dicetak meskipun tidak logis. Selanjutnya di sini kita menjelaskan cek kualitas suhu tanpa menggunakan elif, yang dimana ini perintahnya itu sama kayak yang tadi. Nah, di program ini kita memeriksa suhu dan mencetak hasilnya tanpa menggunakan elif. Ini berarti jika suhu kurang dari 25, suhunya berarti dingin. Terus, jika kurang dari 30 berarti suhunya hangat, juga dicetak meskipun hasilnya tidak logis. Ini hasilnya. Suhu sekarang 17, suhu dingin, suhu hangat. Selanjutnya ada menggunakan operator pembanding, yang dimana ada perintah print yang tadi sih. Nah, di program ini itu memeriksa suhu menggunakan operator pembanding untuk mengklasifikasikan suhu ke dalam kategori yang sesuai. Terus ini kan suhu sekarangnya itu 27, sementara tadi itu 17, terus yang tadinya juga itu 31. Terus di sini kita menghitung nilai mahasiswa, yang dimana nilai mahasiswanya itu ada yang 90 sampai 100 itu merupakan nilai A, 80 sampai 89 itu B+, 70 sampai 79 itu sama dengan B, 60 sampai 69 sama dengan C+, 50 sampai 59 adalah nilai C, dan seterusnya. Di sini ada perintah, jadi di sini itu komennya ini itu memberikan tugas untuk membuat program yang menghitung nilai siswa berdasarkan rentang yang ditentukan ini. Nah, langsung aja kita ke ini kodenya. Di sini ada perintah print cek nilai kualitatif. Nilai sama dengan in. Nah, if nilai lebih dari 100 berarti print nilai invalid. Elif nilai lebih besar sama dengan 90 berarti grade-nya itu A. Print grade %S %grade. Elif nilai lebih besar sama dengan 80 berarti grade-nya ini B+. Terus ini yang 70, 60, yang 70 termasuk ke grade B, 60 termasuk ke grade C+, yang 50 termasuk ke grade C, dan begitu seterusnya. Jadi di program ini itu kita diminta input nilai dari pengguna dan memeriksa rentang nilai untuk menentukan grade-nya. Jika nilai lebih dari 100, program mencetak nilai invalid ini. Jika nilai berada dalam rentang yang valid, program mencetak grade yang sesuai. Nah, di sini hasil outputnya ini kan inputkan nilaimu. Nilainya itu misalnya -10, nilai negatif invalid. Selanjutnya, program cek nilai kualitatif. Nilai 90 itu A, nilai 80 itu B+, nilai 70 itu B, terus nilai 60 itu C, dan seterusnya. Program ini kita menggunakan beberapa if statement untuk menentukan grade-nya. Jadi, jika nilai terpenuhi satu kondisi, grade yang sesuai akan disimpan, tapi tidak ada jaminan bahwa hanya satu grade yang akan diberikan jika lebih dari satu kondisi terpenuhi. Selanjutnya, ini contoh outputnya nih. Inputkan nilainya misalnya 75, berarti grade-nya D. Selanjutnya, ini ada perbedaan antara multiple if statement dan elif statement. Jadi, jika multiple if statement ini, maka program akan cek semua if statement, tidak ada yang terlewatkan. Dan bisa jadi semua instruksi bisa dilakukan jika memang memenuhi kondisi semua multiple if statement. Namun, jika elif statement tidak semua dicek, bisa semua atau bisa tidak, program akan cek semua kondisi jika program masih belum menemukan yang sesuai. Namun, jika ada yang sesuai, maka program akan langsung keluar dari statement percabangannya. Selanjutnya di sini ada kode, misalnya nih, kita ada perintah print cek mata kuliah IT. Jadi di program ini kita diminta untuk input nama mata kuliah dan memeriksa apakah nama tersebut ada dalam list mata kuliah IT. Jika iya, program mencetak bahwa itu adalah mata kuliah IT, dan jika tidak, mencetak bahwa itu bukan mata kuliah IT.
Selanjutnya ada operator or. Jadi ini ada perintah cek makanan sehat. Di sini ada if nama sama dengan database, or nama sama dengan algoritma. Jadi di sini ada perintah cek makanan sehat. Nah, di program yang kali ini kita diminta pengguna untuk memasukkan nama makanan dan memeriksa apakah makanan tersebut tidak ada dalam daftar makanan tidak sehat. Ini ada perintah list makanan tidak sehat, soda, burger, gorengan, permen. If nama not in, list makanan tidak sehat, merupakan makanan sehat, persen nama. Jadi, jika tidak ada dalam daftar, mencetak bahwa itu adalah makanan sehat. Jika tidak mencetak bahwa itu adalah makanan tidak sehat. Maaf, makanan sehat dan makanan tidak sehat. Selanjutnya ada perintah ini input nama, gender. Nah, di mana program ini itu meminta input nama dan jenis kelamin. Jika jenis kelaminnya laki-laki, maka program meminta hobi dan memeriksa apakah hobi tersebut umum untuk laki-laki atau tidak. Jika jenis kelaminnya perempuan, maka program tetap memeriksa hobi umum untuk perempuan. Nah, di sini outputnya itu nama Yuni. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan, perempuan. Hobinya itu cooking. Yuni, Anda memiliki hobi yang banyak disukai perempuan. Selanjutnya kita masuk ke perulangan menggunakan for. Nah, pada perulangan pemrograman Python yang hanya mengimplementasikan collection-based iteration, sehingga sebuah perulangan, kita ini memiliki iterable object di Python. Contoh nih, for var, ini kan ya. Terus di sini itu menjelaskan bahwa perulangan for di Python digunakan untuk iterasi objek yang dapat diiterasi seperti list, tuple, dan lain-lain. Contohnya ini, contoh perulangannya ini tuh ada mylist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus print type mylist or i in mylist, print item i plus 2. Program ini mendefinisikan list dan mencetak tipe dari list tersebut menggunakan loop for. Program ini itu for ini ya. Program ini itu mencetak setiap item dalam list ditambah 2. Item ditambah 2 ya. Terus ini class list. Item 3, item 4, item 5, item 6. Jadi ditambah 2 gitu. Terus contoh perulangan dari iterator tuple. Ini ada my tuple 1, 2, 3, 4, dan 5. Print type my tuple for item in my tuple. Print item. Program ini mendefinisikan tuple dan mencetak tipe dari tuple tersebut. Menggunakan loop for, program mencetak setiap item dalam tuple. Jadi program ini itu mendefinisikan set dan mencetak tipe dari set tersebut menggunakan loop for, program mencetak setiap item dalam set. Selanjutnya contoh bentuk perulangan dari iterator set. Langsung kita masuk ke contoh perulangan dari iterator dictionary. Jadi di sini myDict sama dengan K1 value 1, K2 value 2, K3 value 3. Nah, program ini mendefinisikan dictionary dan mencetak tipe dari dictionary tersebut. Menggunakan loop for, program mencetak setiap kunci dari dictionary. Selanjutnya mengambil nilai dari dictionary. Ini ada perintah myDict 1, 2, 3, myDict.value. Jadi di sini menggunakan metode values untuk mengambil semua nilai dari dictionary. Terus yang di sini itu kita menggunakan loop untuk mengambil nilai dari dictionary. Di sini ada perintah myDict 1, 2, 3. Program ini mencetak tipe dari dictionary menggunakan loop for, mencetak setiap nilai dalam dictionary-nya. Selanjutnya mengambil kunci dan nilai dari dictionary-nya. Nih. Program ini mencetak tipe dari dictionary menggunakan loop for, program mencetak setiap kunci dan nilai yang sesuai dari dictionary. Contoh perulangannya ini ada kayak ini perintah. Contoh perulangan dengan operasi Python itu ada ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
for item in angka, hasil sama dengan item dikali 2 tambah 4, print persen di 2 tambah 4 sama persen di item hasil. Program mendefinisikan list angka dan menggunakan loop untuk menghitung hasil dari setiap item dengan rumus tertentu. Hasil dari setiap perhitungan dicetak dalam format yang ditentukan. Selanjutnya mengulang karakter nih, kayak misalnya nih, hasil outputnya dulu ya. 1 dikali 2 tambah 4 sama dengan 6, 2 kali 2 tambah 4 sama dengan 8, dan seterusnya. Jadi di sini kita langsung mengulang karakter Python. 3 kali blah. Jadi mengulangi string bintang ini sebanyak 3 kali. 3 kali nih. String ini kita ulang 3 kali karena ada angka 3 di sini. Terus 1, 2, 3. Selanjutnya mencetak segitiga bintang Python. Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, or in angka print string kali i. Jadi ini bentuk segitiganya. Program ini menggunakan loop untuk mencetak bintang sebanyak nilai i pada setiap iterasi. Selanjutnya kita di sini akan membuat segitiga terbalik. Sama kayak perintah yang tadi, cuma menggunakan print string len angka kurang i. Nah, pada program ini mencetak segitiga terbalik dengan mencetak bintang sepanjang panjang list dikurangi i. Selanjutnya kita mencetak segitiga bintang dengan spasi. Sama dengan perintah yang tadi, cuman kita menambahkan tambah string i. Program ini mencetak segitiga dengan menambahkan spasi di depan bintang untuk membentuk segitiga yang rata di bawah. Ini ya. Terus perulangan untuk hasil for. Untuk hasil Python menggunakan perulangan for agar hasilnya seperti ini. Contoh perintahnya itu ini itu komen memberikan tugas untuk mencetak segitiga yang rapi dengan bintang dan spasi. Nah, contohnya itu ini kita mencetak bintang rapi Python. Angkanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 for i in angka ini. Nah, hasilnya ini. Program mencetak bintang dengan penempatan bintangnya yang rapi. Kayak gini. Selanjutnya kita menggunakan if dalam for. Yang dimana ada perintah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, print persen di adalah genap, persen di adalah ganjil. Nah, di sini program memeriksa apakah setiap item dalam list angka genap atau ganjil. Menggunakan if, program mencetak apakah angka tersebut genap atau ganjil. Selanjutnya next for loop. Ini ada angka 1, 2, 3, yang dimana program ini itu menggunakan next loop untuk mencetak kombinasi setiap elemen dalam list angka dengan dirinya dia sendiri. Kayak ini contohnya kan ini ada angka 1, 2, 3. 1 dirinya dia sendiri yang keluar angka 1. Terus begitu seterusnya. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Selanjutnya 2, 1, 2, 2, dan seterusnya. Selanjutnya program ini itu menggunakan next loop yang tadi untuk mencetak dirinya dia sendiri. Selanjutnya kita mencetak elemen dari list 2D Python. List 2D ini itu ada perintah list 2D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 for row in list 2D for item in row. Jadi program mendefinisikan list 2D dan menggunakan next loop untuk mencetak setiap elemen dari setiap baris. Untuk memeriksa ini tuh untuk memeriksa genap dan ganjil dalam list 2D. Jadi perintah ini itu digunakan untuk memeriksa setiap item dalam list 2D untuk menentukan apakah itu ganjil atau genap, lalu mencetak hasilnya. Contohnya 1 adalah ganjil, 2 adalah genap, 3 adalah ganjil, dan seterusnya. Selanjutnya di sini kita menggunakan list of dictionaries item. Nah, usersnya ini ada namanya itu John, umurnya age-nya itu 27, job-nya itu engineer. Selanjutnya ada Budi, umurnya 30 tahun, kerjaannya itu guru. Terus namanya Sasa, 24 tahun, dan mahasiswi. Di sini itu mendefinisikan list yang berisi beberapa dictionary, di mana setiap dictionary menyimpan informasi tentang pengguna. Jadi, kita di sini mencetak usernya. Dengan perintah ini for users, user in users. Terus, di sini kita menggunakan loop untuk mencetak setiap dictionary dalam list pengguna. Nih, name-nya John, age 27, job, engineer, dan seterusnya. Selanjutnya mencetak detail pengguna Python. Di sini ada for user in users, for key in user, dan ini bla bla bla. Selanjutnya ini ada outputnya. Jadi di sini itu kita menggunakan next loop untuk mencetak kunci dan nilai dari setiap pengguna serta memisahkan setiap pengguna dengan garis-garis ini. Jadi biar tidak bersatu, kita tidak bingung.
Selanjutnya kita perulangan menggunakan while. Struktur dasarnya itu while condition do something. Jadi di sini menjelaskan struktur dasar dari loop while, di mana loop akan terus berjalan selama kondisi yang diberikan benar. Contoh loop while Python, i sama dengan 0, while i kurang sama dengan 5. Di sini program menginisialisasi i dan menggunakan loop while untuk mencetak nilai i dari 0 hingga 5. 0 sampai 5. Dengan nilai i yang bertambah setiap iterasi. Selanjutnya di sini kita ada loop while dengan input Python. Data sama dengan input ya atau tidak. While data sama dengan ya dan data sama dengan input ya. Di sini program meminta kita pengguna untuk memasukkan ya atau tidak. Jika ya, maka program akan terus mencetak ya dan meminta input lagi hingga pengguna masukin tidak. Ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak, ya. Jadi kita sampai masukin apa? Kata tidak. Jangan ya terus. Selanjutnya ada loop while dengan else. Di sini program menggunakan loop while untuk mencetak nilai dari 0 hingga 5. Setelah loop selesai, program mencetak loop selesai. Terus loop while dengan input nama Python. Di sini selanjutnya di sini ada loop while dengan input nama Python. Nama, input nama. Jadi program ini meminta kita sebagai pengguna untuk memasukkan nama dan memeriksa apakah nama tersebut ada dalam list yang telah ditentukan. Jika namanya ada dalam list, maka program akan mencetak bahwa nama tersebut ada. Jika tidak, program mencetak bahwa nama tersebut tidak ada pada list nama. Oke, ini contohnya kan kita masukin Budi, Yuni, Vika, Rudi. Nah, yang ini ada pada list nama nih. Sementara pas outputnya ini, Budi ada pada list nama, input nama Vika ada pada list nama, Rudi ada, Roni tidak ada, karena kita tidak menambahkan nama Roni di sini. Selanjutnya, memeriksa nama dalam listnya. Di sini ada nih, sama kayak yang tadi, cuman kita nambahin nama dengan input nama i tambah sama dengan 1. Ini kita masukin Budi, Yunifika lagi, dan Rudi. Dan hasil outputnya ini, Hani tidak ada pada list. Terus Rudi ada pada list. Vika ada, Yuni ada, Budi ada, Hasbi tidak ada, Aska tidak ada, Yunus tidak ada, Tono tidak ada, dan Kartika tidak ada. Terus kita masuk ke fungsi range. Fungsi range ini digunakan untuk menghasilkan sequence angka. Di sini menjelaskan fungsi range yang digunakan untuk menghasilkan urutan angka. Langsung saja kita ke kodenya. Di sini pada kode ini program menggunakan fungsi range untuk menghasilkan angka dari 0 sampai 19, mencetak tipe objek A dan mengonversinya menjadi list untuk menampilkan hasilnya. Nah, kan dari 0 sampai 19. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Selanjutnya kita mengonversi range ke list. B sama dengan list A. Jadi di sini mengonversi objek range menjadi list dan mencetak hasilnya beserta tipe datanya. Fungsi range ini digunakan untuk menghasilkan sequence angka. Di sini menjelaskan fungsi range yang digunakan untuk menghasilkan urutan angka. Langsung saja kita ke kodenya. Di sini pada kode ini program menggunakan fungsi range untuk menghasilkan angka dari 0 sampai 19, mencetak tipe objek A dan mengonversinya menjadi list untuk menampilkan hasilnya. Nah, kan dari 0 sampai 19. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Selanjutnya kita mengonversi range ke list. B sama dengan list A. Jadi di sini mengonversi objek range menjadi list dan mencetak hasilnya beserta tipe datanya. Terus ada kita mengonversi range ke set. Kita set. Di sini itu mengonversi objek range menjadi set dan mencetak hasilnya beserta tipe datanya. Terus kita ada mengonversi range ke tuple. Mengonversi objek range menjadi tuple dan mencetak hasilnya beserta tipe datanya. Terus ada menggunakan range dalam loop.
menggunakan range untuk menghasilkan angka dari 0 hingga 14 untuk mengonversi jadi list. Nah, contohnya di sini ada for in range 15, print iterasi. Jadi di sini menggunakan loop for untuk mencetak iterasi dari 0 hingga 14. Ini 0 kan hasil outputnya sampai 14. Selanjutnya kita menggunakan rentang dengan langkah. Nih ada 2, 15. Terus di sini ada for i in range 2, 15. Di sini menghasilkan angka dari 2 hingga 14 dan mengonversinya menjadi list. Ini ya. Terus for i in range 2, 15. Terus ini kita menggunakan loop for untuk mencetak angka dari 2 hingga 14 dengan 14. Terus kita selanjutnya di sini kita ada for i in range 2, 15, 4. Di sini itu kita menggunakan loop for untuk mencetak angka dari 2 hingga 14 dengan langkah 4. 2 dilangkahi 4 jadi ke 6. 6 dilangkahi 4 jadi ke 10, begitu seterusnya. Terus kita mendefinisikan function pada Python. Ini menjelaskan cara kita mendefinisikan fungsi di Python. Contoh fungsi penjumlahan, ini ada def hitung A, B. C sama dengan A tambah B, return. Jadi, ini, nah benar kan ya, di sini itu def hitungnya itu udah benar. Jadi di sini mendefinisikan fungsi hitung yang menerima 2 argumen dan mengembalikan hasil penjumlahan dari kedua argumen tersebut. Terus di sini memanggil fungsi kayak hasil sama dengan hitung 5, 4. Ini memanggil fungsi hitung dengan argumen 5 dan 4, menyimpan hasilnya dan mencetak hasil tersebut. Selanjutnya cek nilai kualitatif lagi. Ini ada perintah ini, inputkan nilaimu. Contoh nilai saya 90. Nah, berarti grade-nya itu A. Di sini itu mendefinisikan fungsi cek nilai untuk memberikan grade berdasarkan nilai yang dimasukkan, meminta kita sebagai pengguna untuk memasukkan nilai dan memanggil fungsi untuk mencetak grade. Selanjutnya kita cek nilai kualitatif. Cek nilai ini kita coba kita nilainya 85. Nah, nilai kualitatif kita itu termasuk B+. Termasuk grade B+. Di sini kita mendefinisikan fungsi cek nilai untuk memberikan grade berdasarkan nilai yang dimasukkan. Tadi kan yang tadi sudah kita mendapat grade A, terus ini grade B+, karena nilainya 85. Terus di sini kita memanggil fungsi dengan nilai default. Di sini ada def hitung A, B. Di sini kita mendefinisikan hitung dengan parameter default untuk operasi penjumlahan dan mengembalikan hasil berdasarkan operasi yang dipilih. 2 dikali 5. Coba kita ganti jadi tambah ya. Salah, udah. Terus kita run. 2 tambah 5 sama dengan 7 kan, benar. Terus di sini ada Terus di sini kita mendefinisikan fungsi hitung dengan parameter default untuk operasi penjumlahan dan mengembalikan hasilnya yang berdasarkan yang kita pilih tadi. Di sini kita menggunakan fungsi dengan beberapa operasi. Contohnya ini hitung 2, 5 kurang. Kita coba ya. Kita ini aja deh, kita kali aja kali ya. Nah, 10. Terus hitung 2 tambah 5, 7. Udah benar? Udah. Terus kita masuk ke fungsi terakhirnya, fungsi lambda. Di sini itu kita memanggil fungsi tanpa operasi Python. Di sini kita menjelaskan tentang fungsi lambda yang digunakan untuk mendefinisikan fungsi anonim. Contohnya itu penggunaan lambda A tambah 10. Jadi di sini mendefinisikan fungsi lambda yang menambahkan 10 pada argumen yang diberikan dan mencetak hasilnya. Terus menggunakan lambda 2 argumen. Ini mendefinisikan fungsi lambda yang mengalihkan 2 argumen dan mencetak hasilnya. Terus yang ini 3 argumen A, B, C. A tambah B tambah C. Terus 5 tambah 6, 11. 11 tambah 2, 3. Di sini tuh kita mendefinisikan fungsi lambda yang menjumlahkan 3 argumen dan mencetak hasilnya. Terus kita menggunakan fungsi lambda yang memeriksa apakah argumen ada pada dalam list atau tidak. Ini untuk perintah yang ini ya. Terus
kita memanggil, langsung aja kita ke sini. Kita memeriksa nilai dalam listnya. Nah, ini kan ada perintah data input nilai. Jika kita jalanin, program di sini itu meminta input nilai dari pengguna dan menggunakan fungsi lambda untuk memeriksa apakah nilai tersebut ada dalam list atau tidak. Selanjutnya di sini kita menggunakan lambda untuk memeriksa dua angka, yang dimana di sini ada perintah mylist sama dengan 1, 2, 3, 4, myFunction sama dengan lambda a in mylist and b in mylist. Di sini itu mendefinisikan fungsi lambda yang memeriksa apakah dua argumen ada dalam list yang telah didefinisikan. Nah, selanjutnya ada myFunction 1, 2. Di sini itu memanggil fungsi lambda untuk memeriksa apakah 1 dan 2 ada dalam list dan hasilnya dicetak. Selanjutnya ada myFunction 21, 2. Ini kita gunakan fungsi lambda dengan angka tidak ada di Python ya. Jadi di sini fungsinya itu memanggil fungsi lambda untuk memeriksa apakah 21 dan 2 ada dalam list dan hasilnya dicetak. Jadi kesimpulan dari penjelasan ini mencakup semua kode-kode yang kita praktikkan, mulai dari dasar percabangan, loop, fungsi, lambda, hingga penggunaan struktur data seperti list, tuple, set, dan dictionary. Setiap bagian kode dijelaskan ini pada tujuan dan cara kerjanya yang memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penggunaan Python dalam berbagai konteks. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.